Halo adik-adik Smart Generation, berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, saya Mem3, instruktur Smart Bahasa Inggris. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi kelas 10 SMA, yaitu Reported Speech. Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you today? Fine? I hope we are fine ya. Tetap semangat di minggu yang kedua. Kita lanjut belajar lewat online ya. Oke? Schedule kita hari ini belajarnya tentang grammar ya. Nah, kalau minggu lalu belajar tentang reducing adverbial clause to adverbial phrase. So today we will continue to study about reported speech. Nah, jadi reported speech itu adalah kalimat ya yang juga ada dipakai di dalam bahasa Inggris, yang mana dia dipakai ada dua jenis ya. Nah, reported speech. Jadi dia ada dua macam. Yang pertama namanya adalah direct speech atau kalimat langsung. And then the second adalah indirect speech atau kalimat tidak langsung. Nah, kita bahas dulu secara ciri-ciri ya, pengertian dan maksudnya dulu agar bisa paham apa itu sih direct speech dengan indirect speech ya. Namanya saja sudah kalimat langsung, berarti langsung diomongkan oleh orang pertama, yaitu saya, gitu ya. Sedangkan kalimat tidak langsung berarti kalimat itu diulang lagi, tapi bukan oleh orang yang pertama tadi, tapi oleh orang lain. Makanya dibilang kalimat tidak langsung. Nah, ini cirinya. Karakteristik for direct speech itu adalah ucapan asli dari orang yang menyampaikan itu tetap, berarti dia sendiri, makanya menyebut dirinya adalah I atau saya. Ciri yang kedua lagi dari kalimat langsung adalah menggunakan quotation mark atau menggunakan tanda petik. Ya. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan introductory verb. Apa sih Mem introductory verb itu? Namanya saja sudah intro ya, berarti kata kerja yang ditaruh di awal sekali ya. Itu contohnya misalnya ada kata say, kemudian says, kemudian said dan lain-lain. Nah, itu ada tulisannya berbeda ya, ada say, ada says dan ada said. Itu maksudnya perbedaan dari sisi penggunaan tensesnya gitu ya. Kalau say dengan says berarti dia present, kalau said berarti dia past ya. Kalau say untuk subjek jamak, sedangkan yang ditambah s says-nya itu untuk subjek tunggal. Kemudian tanda baca diletakkan sebelum tanda petik. Nah, untuk karakteristik indirect speech-nya itu ucapan asli dari orang yang menyampaikan itu berbeda, berarti bukan saya lagi, maka sayanya nanti akan berubah menjadi she atau he. Yang kedua, dia tidak menggunakan quotation mark, berarti tidak pakai tanda petik. Kenapa? Karena bukan dia yang ngomong, jadi dia hanya merepetition atau mengulang kembali, makanya tidak boleh diberi tanda petik. Yang ketiga, menggunakan introductory verb, tetapi ada perbedaan, ditambahkan dengan kata that. Nah, berarti kita bisa dapat nih kesimpulannya. Kalau dia tidak menggunakan that, berarti dia kalimat langsung. Tetapi kalau ditambahkan dengan that, maka dia sudah menggunakan indirect speech. Kemudian kata ganti orang atau pronounnya juga akan berubah. Contoh seperti I tadi menjadi she, gitu ya. Oke, paham? Sekarang kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Nah, reported speech itu akan mengalami perubahan berdasarkan introductory verb-nya yang digunakan, ya, yang digunakan. Kemudian intro dari verb-nya itu ada verb 1 dengan verb 2. Berarti kesimpulannya adalah clue utama atau keyword-nya ketika you mengerjakan reported speech itu harus depends on, harus tergantung dari intronya ya. Apakah dia menggunakan verb 1 atau verb 2. Ada 3 hal juga yang harus diperhatikan, yaitu membikinkan smart solution-nya. Jadi dibikinkan caranya, triknya.
bahwa ada 3 item atau ada 3 hal yang harus pay attention more ketika you mengerjakan soal reported speech, yaitu TPA, bukan Taman Pendidikan Al-Quran, bukan tempat pembuangan akhir sampah ya, tapi itu singkatan dari T adalah tenses, P adalah pronoun, dan A adalah adverb. Berarti yang mengerjakan reported speech itu harus memperhatikan tenses yang digunakan, kata gantinya, dan juga kata keterangan. Oke, paham? Lanjut ya. Nah, intro dari verbnya itu tadi saya bilang ada verb 1 dengan ada verb 2. Nah, verb 1 contohnya seperti ini tadi. Say, says, help, helps, ask dengan ask. Nah, tenses yang digunakan, jadi ketika dia menggunakan intronya verb 1, maka aturan TPA-nya adalah tenses yang digunakan sama antara direct dengan indirect speech-nya. Contoh, kalau di directnya dia simple present, maka indirectnya juga sama, yaitu simple present. Yang kedua, pronoun and adverb of time yang digunakan berbeda antara direct dengan indirect speech. Berarti pronounnya berubah, adverbnya berubah. It can be concluded that bahwa yang the same itu only tensesnya, sedangkan yang different atau yang berbeda adalah pronoun dengan adverbnya. Terus bagaimana kalau intronya menggunakan verb 2? Maka dia punya rule atau aturan yang different atau berbeda. Say tadi berubah menjadi say, tell menjadi told, dan ask menjadi ask. Maka aturannya adalah tenses yang digunakan berbeda ya. Jadi mem ulang lagi, berbeda antara direct dengan indirectnya. Di sini mem sudah mengasih clue tanda dengan tulisan warna yang berbeda bahwa yang harus diingatkan adalah ketika introductory verbnya 2 itu dia harus berbeda semuanya, yaitu tenses, pronoun dengan adverbnya. Mem ulang lagi. Kalau intronya verb 1, maka yang sama hanya tensesnya, yang beda pronoun dengan adverbnya. Sedangkan kalau dia menggunakan introductory-nya verb 2, berarti semuanya berbeda. Tenses, pronoun, dengan adverb. Oke, next. Nah, sekarang lihat. Ketika perubahan tenses itu kayak apa, Mem? Kalau dia berubah. Nah, kalau direct speech-nya simple present, maka indirectnya jadi simple past. Kalau dia present continuous, maka indirectnya jadi past continuous. Ketika dia present perfect, maka berubah jadi past perfect. Berarti logikanya apa? Kalau dia present, maka indirectnya pakai past, gitu ya. Kemudian kind atau jenis dari tensesnya akan sama. Yang membedakan hanya present dengan pastnya. Kalau dia present perfect, jadi past perfect continuous. Tapi kalau dia simple past, maka berubah menjadi indirectnya past perfect. Kalau dia future, maka menjadi conditional. Contoh di sini will, maka di sini menjadi would. Di sini can, maka di sini menjadi could. Kemudian ada yang sama, yaitu kalau dia directnya past perfect, maka indirectnya juga sama, past perfect. Dan kalau direct speech-nya adalah modal, maka indirectnya juga sama, yaitu modal. Misal di sini would, maka di sini would, di sini could, di sini akan menjadi could. Berarti itu sama. Jadi hanya 2 yang sama, sedangkan 6 ini adalah berbeda. Berarti tetap ya tenses itu menjadi basic ya, menjadi dasar untuk apapun when kita belajar yang namanya grammar. Oke, sekarang perubahan pronounnya contohnya gimana? Contoh, di direct speech atau kalimat langsung yang menggunakan I, maka indirectnya bisa jadi she, bisa jadi he. Ya, kalau me bisa jadi her atau him, kemudian my bisa jadi her atau his, dan mine menjadi hers atau his. You must remember ya, pronoun ini sudah belajar di kelas 10 semester 1 ya, kalau nggak salah di pertemuan kedua gitu ya. Jadi ini sudah dipelajari, makanya dipakai lagi. Dan dia menjadi basic juga ketika masuk ke reported speech. Kemudian kalau dia pakai we, dia tetap akan menjadi we, atau we akan berubah menjadi they. Kalau you, dia akan menjadi her, menjadi him, dan menjadi me. Berarti yang kalian ingat adalah pronounnya itu sebagai subjek, objek, dan possessive atau kepunyaan. Kemudian contoh perubahan adverbnya gimana, Mem? Nah, kalau directnya menggunakan now, maka indirectnya harus berubah menjadi then. Ketika today menjadi that day, kemudian ago menjadi before, yesterday menjadi the day before, tomorrow menjadi the day after, next menjadi the following, last menjadi the previous. Sedangkan here, adverb of place, kalau di atas tadi adalah adverb of time atau keterangan waktu, yang di bawah ini adalah keterangan tempat, berarti dia here menjadi there, dan that menjadi this. Dan ini memang harus di-memorize, harus dihafal, nggak bisa.
Karena Mem ulang sekali lagi, ketika kita belajar tentang grammar di bahasa Inggris, tetap dia punya formulation, tetap dia punya pattern, dia punya pola, punya rumus yang tidak bisa diganggu-gugat. Berarti kesimpulannya gimana, Mem? I must remember well. Dan saya harus hafal, dan harus open-minded, dan harus tersimpan di dalam brain kita. Sehingga ketika sampai ke soal, kita tidak confused atau akan mudah mengerjakan.